Alhamdulillah, wah syukurilah. Shin Tae-yong buka suara dan bikin publik terkejut. Siap kolaborasi dengan John Herdman, Timnas Indonesia diyakini melompat jauh di tahun 2026. Tidak masalah jika John Herdman ingin berkolaborasi, ungkap STY. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya sejak awal adalah satu, membawa Timnas Indonesia menjadi lebih kuat, stabil, dan kompetitif di level internasional. Baginya, jabatan bukanlah hal utama, karena hati saya ada di Timnas Indonesia. Jika saya dan John Herdman berkolaborasi, saya yakin sistem dan pembinaan bisa berjalan berkesinambungan. Garuda Muda U23 berprestasi, sedangkan Timnas Senior bisa mendunia. Dukungan ada di tubuh Exco PSSI. Ucapan Ratu Tisha mendadak menggemparkan publik, siap berjuang mati-matian demi kolaborasi John Herdman STY. Wow, benarkah? Kata Ratu Tisha demi misi besar mengembalikan harapan Timnas Indonesia. Dan ini jalan sempit yang harus saya buka lebar agar STY bisa kembali ke pelukan Timnas Indonesia. Mohon doa dan dukungannya. Semoga mimpi ini bisa teraih dengan bahagia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, wah syukurilah. Shin Tae-yong buka suara dan bikin publik terkejut. Siap kolaborasi dengan John Herdman, Timnas Indonesia diyakini melompat jauh di tahun 2026. Tidak masalah jika John Herdman ingin berkolaborasi, ungkap STY. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya sejak awal adalah satu, membawa Timnas Indonesia menjadi lebih kuat, stabil, dan kompetitif di level internasional. Baginya, jabatan bukanlah hal utama, karena hati saya ada di Timnas Indonesia. Jika saya dan John Herdman berkolaborasi, saya yakin sistem dan pembinaan bisa berjalan berkesinambungan. Garuda Muda U23 berprestasi, sedangkan Timnas Senior bisa mendunia. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh kabar yang membuat publik penasaran sekaligus antusias. Nama Shin Tae-yong, STY, sosok yang lekat dengan transformasi Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini bukan karena hasil pertandingan atau turnamen besar, melainkan karena sikap terbukanya menanggapi isu kolaborasi dengan calon pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman. Dalam kabar yang beredar luas, disebutkan bahwa John Herdman, pelatih berpengalaman dengan rekam jejak internasional, menunjukkan minat kuat untuk bekerja sama dengan Shin Tae-yong. Skema yang diwacanakan pun terbilang menarik dan strategis. Herdman diproyeksikan menjadi pelatih utama Timnas Indonesia Senior, sementara STY dipercaya menangani Garuda Muda U23 dengan kewenangan penuh. Isu ini sontak memantik diskusi panjang di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Menanggapi hal tersebut, Shin Tae-yong tidak menunjukkan sikap defensif atau keberatan. Sebaliknya, ia justru menyampaikan respons yang positif dan dewasa. STY mengaku bangga jika memang ada pelatih asing lain yang menilai kontribusinya masih dibutuhkan untuk membangun Timnas Indonesia. Menurutnya, kolaborasi dalam sepak bola adalah hal yang wajar dan justru sangat dibutuhkan di era modern. Tidak masalah jika John Herdman ingin berkolaborasi, ungkap STY. Ia menegaskan bahwa tujuan utamanya sejak awal adalah satu, membawa Timnas Indonesia menjadi lebih kuat, stabil, dan kompetitif di level internasional. Baginya, jabatan bukanlah hal utama, melainkan bagaimana sistem dan pembinaan bisa berjalan berkesinambungan. Shin Tae-yong juga menyoroti pentingnya peran Timnas U23 sebagai jembatan emas menuju tim senior. Ia menilai bahwa banyak negara maju di Asia maupun dunia mampu bersaing karena memiliki struktur pembinaan yang jelas antara tim junior dan senior. Dengan fokus penuh pada Garuda Muda, STY yakin dapat mempersiapkan generasi pemain yang siap secara teknik, fisik, dan mental untuk level tertinggi. Lebih jauh, STY menyampaikan keyakinannya bahwa jika kolaborasi ini benar-benar terwujud dan dijalankan dengan visi yang sama, Timnas Indonesia akan mengalami percepatan signifikan. Ia bahkan secara khusus menyinggung tahun 2026 sebagai titik lonjakan besar bagi sepak bola nasional. Menurutnya, perkembangan Timnas Indonesia di 2026 akan jauh lebih baik dibandingkan 2025, baik dari segi kualitas permainan, kedalaman skuad, maupun mental bertanding. Optimisme STY bukan tanpa alasan.
Ia menilai bahwa fondasi yang sudah dibangun selama ini, jika dilanjutkan dan disempurnakan oleh sistem kepelatihan yang solid, akan menghasilkan dampak besar. Kehadiran John Hartman di tim senior diyakini mampu memberikan perspektif baru, pendekatan taktik yang berbeda, serta pengalaman menghadapi tekanan di level tertinggi. John Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern dan kemampuan manajemen tim yang kuat. Jika benar ia menangani timnas senior, maka fokusnya pada hasil dan performa di ajang internasional akan berjalan beriringan dengan pembinaan jangka panjang yang dilakukan STY di level U23. Sinkronisasi filosofi permainan antara kedua level ini menjadi kunci utama yang selama ini kerap menjadi masalah di sepak bola Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa wacana ini menunjukkan perubahan paradigma di tubuh PSSI. Tidak lagi semata mengejar hasil instan, tetapi mulai memikirkan kesinambungan dan regenerasi pemain secara serius. Kolaborasi dua pelatih berpengalaman dinilai sebagai langkah visioner yang jarang dilakukan, namun sangat dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain di Asia. Respon supporter pun mayoritas bernada positif. Banyak yang menilai sikap STY sebagai cerminan profesionalisme dan kecintaan yang tulus terhadap sepak bola Indonesia. Alih-alih merasa tersaingi, STY justru menempatkan kepentingan timnas di atas segalanya. Hal inilah yang membuat namanya tetap mendapat tempat khusus di hati publik. Harapan besar kini menggantung di langit sepak bola nasional. Jika kolaborasi Shin Tae-yong dan John Hartman benar-benar terrealisasi, timnas Indonesia berpotensi memasuki era baru yang lebih matang dan terstruktur. Tahun 2026 pun mulai dipandang sebagai momentum kebangkitan, bukan sekedar target di atas kertas. Kini, publik hanya bisa menanti keputusan resmi dan langkah nyata dari para pemangku kebijakan. Namun satu hal sudah jelas, pernyataan Shin Tae-yong telah membuka ruang optimisme baru. Garuda mungkin belum sepenuhnya terbang tinggi, tetapi arah anginnya kini terasa semakin menjanjikan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Dukungan ada di tubuh Exco PSSI. Ucapan Ratu Tisha mendadak menggemparkan publik, siap berjuang mati-matian demi kolaborasi John Hartman STY. Wow, benarkah? Kata Ratu Tisha demi misi besar mengembalikan harapan timnas Indonesia. Dan ini jalan sempit yang harus saya buka lebar agar STY bisa kembali ke pelukan timnas Indonesia. Mohon doa dan dukungannya. Semoga mimpi ini bisa teraih dengan bahagia. Sepak bola Indonesia kembali berada di pusat perhatian publik. Kali ini bukan karena hasil pertandingan atau turnamen besar, melainkan karena sebuah pernyataan mendadak yang datang dari sosok yang selama ini dikenal memiliki peran penting di balik layar, Ratu Tisha. Komentarnya yang tiba-tiba muncul ke ruang publik sontak mengundang rasa penasaran, memantik emosi dan menyalakan kembali api harapan para penggemar timnas Indonesia. Dalam pernyataan yang beredar luas, Ratu Tisha secara terbuka menyampaikan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ia mengungkapkan bahwa dirinya ikut andil besar dalam melancarkan keinginan John Hartman, calon pelatih timnas Indonesia, untuk berkolaborasi dengan mantan pelatih timnas Indonesia yang sangat dicintai publik, Shin Tae-yong. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan karena menyentuh satu hal yang selama ini terus digaungkan oleh para supporter, keinginan agar STY kembali ke lingkungan timnas Indonesia. Bagi banyak penggemar, nama Shin Tae-yong bukan sekedar mantan pelatih. Ia dianggap sebagai simbol perubahan, disiplin, dan mental baja yang mulai tumbuh di tubuh timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, publik menyaksikan bagaimana para pemain tampil lebih berani, lebih terorganisir, dan tidak lagi minder menghadapi lawan-lawan kuat Asia. Karena itu, ketika kabar kolaborasi ini mencuat, respons emosional dari supporter pun tak terelakkan. Ratu Tisha tampaknya sangat memahami hal tersebut. Ia menegaskan bahwa langkah yang ia tempuh bukanlah keputusan pribadi semata, melainkan bentuk respons terhadap aspirasi besar para penggemar sepak bola Indonesia. Menurutnya, jika kolaborasi ini benar-benar menjadi tujuan terbaik untuk timnas Indonesia dan sesuai dengan keinginan mayoritas supporter, maka tidak ada alasan untuk setengah-setengah dalam memperjuangkannya. Jika itu tujuan terbaik dan juga yang diinginkan penggemar timnas Indonesia agar Shin Tae-yong bisa kembali ke timnas Indonesia, saya akan berjuang sekuat tenaga untuk melancarkan misi kolaborasi hebat ini, ujar Ratu Tisha dengan nada penuh keyakinan.
Kalimat tersebut langsung menjadi bahan perbincangan hangat karena menunjukkan keberanian dan komitmen yang jarang diungkapkan secara terbuka. Lebih jauh, Ratu Tisha melihat kolaborasi antara John Herdman dan STY sebagai peluang emas yang sangat langka. John Herdman dikenal memiliki pengalaman internasional yang luas, pendekatan kepelatihan modern, serta kemampuan membangun struktur tim yang rapi dan terukur. Di sisi lain, STY memiliki keunggulan dalam memahami karakter pemain Indonesia, budaya sepak bola nasional, serta dinamika tekanan dari publik dan media. Kombinasi dua sosok ini diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara visi global dan konteks lokal. Menurut Ratu Tisha, sepak bola modern tidak lagi bisa berjalan dengan satu figur saja. Dibutuhkan kerjasama, pembagian peran yang jelas, dan visi yang selaras. Kolaborasi Herdman dan STY dinilai dapat menjadi contoh nyata bagaimana timnas Indonesia mulai bergerak ke arah yang lebih profesional dan terstruktur, bukan sekadar bergantung pada satu sosok pelatih. Pernyataan Ratu Tisha semakin menyentuh hati publik ketika ia menyelipkan doa dalam ungkapannya. Bismillah, semoga terwujud. Mohon dukungannya kawan-kawan penggemar sepak bola Indonesia, ucapnya. Kata-kata sederhana ini justru menjadi sangat bermakna. Bagi banyak supporter, ungkapan tersebut terasa tulus, membumi, dan mencerminkan harapan bersama yang selama ini terpendam. Respons publik pun luar biasa. Media sosial dipenuhi dukungan, doa, dan diskusi panjang mengenai masa depan timnas Indonesia. Banyak penggemar menilai bahwa inilah pertama kalinya aspirasi mereka terasa benar-benar diperjuangkan oleh figur yang memiliki pengaruh. Tidak sedikit pula yang menyebut langkah Ratu Tisha sebagai angin segar di tengah keraguan terhadap arah sepak bola nasional. Pengamat sepak bola nasional turut memberikan pandangannya. Mereka menilai bahwa jika misi kolaborasi ini berhasil, timnas Indonesia berpotensi memasuki era baru yang lebih matang. Pembinaan pemain muda bisa berjalan selaras dengan kebutuhan tim senior, sementara filosofi permainan dapat dijaga secara konsisten dari level bawah hingga atas. Kini, harapan besar kembali menggantung di langit sepak bola Indonesia. Pernyataan Ratu Tisha bukan hanya sekedar komentar, tetapi telah menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap stagnasi dan ketidakpastian. Publik tahu jalan menuju perubahan tidak mudah, penuh tantangan dan syarat dinamika. Namun satu hal yang kini terasa berbeda. Ada keyakinan, ada keberanian, dan ada doa yang menyertai. Dengan dukungan penuh dari para penggemar sepak bola Indonesia, misi kolaborasi John Herdman dan Shin Tae-yong bukan lagi sekedar mimpi. Ia telah menjadi harapan kolektif, harapan agar Garuda kembali terbang lebih tinggi dengan arah yang jelas dan masa depan yang lebih menjanjikan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Jelang pengumuman pelatih baru timnas Indonesia, ada satu suara penting dari senior ruang ganti, pesan telak Jordi Amat kepada Erick Thohir dan jajaran PSSI agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Demi kepentingan timnas Indonesia dalam jangka panjang menuju Piala Asia dan Piala Dunia, kami berlatih dengan keras. Federasi, buatlah keputusan yang membanggakan buat kami, pemain dan bangsa Indonesia. Gelombang perhatian publik terhadap timnas Indonesia kembali menguat. Bukan karena hasil pertandingan atau agenda uji coba, melainkan karena fase penting yang sedang dijalani sepak bola nasional, penentuan pelatih baru timnas Indonesia. Di tengah situasi krusial ini, satu persatu pemain mulai menyuarakan kepeduliannya. Terbaru, bek senior timnas Indonesia, Jordi Amat, menyampaikan pesan yang dinilai cukup telak kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta seluruh jajaran federasi. Pesan Jordi Amat bukan sekedar kritik, melainkan bentuk kepedulian yang lahir dari pengalaman dan tanggung jawab sebagai pemain timnas. Ia menegaskan bahwa keputusan dalam memilih pelatih baru tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, apalagi hanya berdasarkan tekanan publik atau kepentingan jangka pendek. Menurutnya, PSSI harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, karena keputusan ini akan menentukan arah timnas Indonesia dalam jangka panjang. Jordi Amat menilai bahwa momen pergantian pelatih adalah titik awal yang sangat krusial. Timnas Indonesia saat ini telah memiliki fondasi yang cukup menjanjikan, baik dari segi kualitas pemain maupun perhatian publik yang semakin besar. Namun, fondasi tersebut bisa runtuh jika tidak dibangun dengan perencanaan yang matang. Target besar seperti Piala Asia dan Piala Dunia membutuhkan pendekatan yang terstruktur, bukan keputusan instan yang minim pertimbangan. Sebagai pemain yang pernah berkarir di berbagai kompetisi Eropa, Jordi Amat memahami betul bagaimana federasi yang profesional bekerja
Ia melihat bahwa tim nasional yang kuat selalu ditopang oleh visi jangka panjang yang jelas. Pelatih yang dipilih harus sejalan dengan visi tersebut, memiliki filosofi permainan yang cocok dengan karakter pemain Indonesia, serta mampu membangun sistem yang berkesinambungan dari satu turnamen ke turnamen berikutnya. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything. Kontroversi di balik dominasi tuan rumah. Benarkah Thailand curang demi puncak klasemen SEA Games 2025? Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian publik datang dari pelatih cabur taekwondo Filipina. Dengan nada tegas, ia menyebut bahwa jika seluruh pertandingan berjalan adil tanpa intervensi atau kecurangan, seharusnya Indonesia lah yang memimpin klasemen SEA Games 2025. SEA Games 2025 yang digelar di Thailand awalnya diharapkan menjadi panggung persatuan dan persaingan sehat antar negara Asia Tenggara. Namun, semakin hari penyelenggaraan, atmosfer pesta olahraga ini justru berubah menjadi penuh ketegangan dan kecurigaan. Dominasi Thailand sebagai tuan rumah di klasemen perolehan medali memicu polemik besar, bahkan melahirkan tudingan serius. Benarkah Thailand melakukan kecurangan demi mengamankan posisi puncak? Sejak hari-hari awal pertandingan, Thailand melesat cepat mengumpulkan medali emas. Keunggulan tuan rumah sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah SEA Games. Namun kali ini, lonjakan perolehan emas Thailand dianggap tidak wajar oleh sejumlah negara peserta. Indonesia, Filipina, dan Vietnam menjadi pihak yang paling vokal menyuarakan ketidakpuasan terhadap berbagai keputusan pertandingan yang dinilai merugikan mereka. Keributan demi keributan pun tak terelakkan. Di beberapa venue, protes official team bahkan sempat menghentikan jalannya pertandingan. Keputusan wasit yang kontroversial, skor yang dianggap janggal, hingga diskualifikasi yang dinilai tidak masuk akal menjadi bahan perdebatan panas. Cabang olahraga bela diri seperti taekwondo, tinju, dan pencaksilat menjadi sorotan utama karena dianggap paling rawan permainan penilaian. Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian publik datang dari pelatih taekwondo Filipina. Dengan nada tegas, ia menyebut bahwa jika seluruh pertandingan berjalan adil tanpa intervensi atau kecurangan, seharusnya Indonesia lah yang memimpin klasemen SEA Games 2025. Menurutnya, kualitas atlet Indonesia terlihat jelas di lapangan, baik dari segi teknik, stamina, maupun konsistensi performa. Ia bahkan menilai posisi Indonesia di peringkat 2 klasemen sementara bukanlah cerminan kemampuan sesungguhnya. Manchester United berminat angkut Robert Lewandowski, tapi harus seperti ini. Manchester United kembali dikaitkan dengan rumor transfer besar. Kali ini setan merah disebut menaruh minat serius pada striker Barcelona Robert Lewandowski. Meski baru mendatangkan Benjamin Sesko dengan biaya mahal pada musim panas lalu, MU dikabarkan masih ingin menambah penyerang berpengalaman pada 2026 sebagai mentor bagi Sesko di lini depan. Menurut laporan The Mirror, Lewandowski dianggap kandidat ideal berkat rekam jejaknya yang impresif. Walau usianya tak lagi muda, ketajaman striker asal Polandia itu masih terbukti bersama Barcelona. Faktor lain yang membuat MU tergoda adalah peluang merekrut Lewandowski secara gratis pada musim panas mendatang. Dengan pengalaman dan mental juara yang dimilikinya, ia dinilai bisa memberi dampak instan di Old Trafford. Namun, peluang transfer ini tidak mudah terwujud. Lewandowski dikabarkan meminta gaji tinggi, sementara MU enggan membayar mahal pemain berusia 37 tahun. Selama tuntutan itu tak diturunkan, transfer berpotensi gagal. Di sisi lain, Lewandowski disebut masih ingin bertahan di Eropa dan menolak pindah ke Arab Saudi atau Amerika Serikat. Menurut Anda, apakah MU perlu mengambil risiko mendatangkan Lewandowski? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Undian semifinal Carabao Cup Newcastle hadapi Manchester City. Undian semifinal Carabao Cup 2025,26 resmi menghadirkan laga panas. Juara bertahan Newcastle United dipastikan akan berhadapan dengan Manchester City, sementara satu tiket semifinal lainnya berpotensi mempertemukan dua raksasa London, Chelsea dan Arsenal. Berdasarkan keterangan resmi EFL, undian digelar pada Kamis dini hari 18 Desember 2025 usai laga perempat final Newcastle kontra Fulham. Bermain di St. James Park, The Magpies meraih kemenangan dramatis 2,1. Newcastle unggul lebih dulu lewat gol Yoane Wissa pada menit ke-10 sebelum Louis Miley menjadi pahlawan melalui gol penentu di masa injury time menit ke-90+2.
Hasil tersebut mengantar Newcastle menantang Manchester City di 4 besar. Manchester City sendiri lebih dulu mengamankan tiket semifinal setelah menyingkirkan Brentford 2,0 melalui gol Ryan Cherki menit ke-32 dan Savinho menit ke-67. City kini bertekad mengakhiri penantian gelar Carabao Cup yang terakhir kali mereka raih pada 2021 setelah dalam 4 musim terakhir selalu gagal melaju jauh. Pada semifinal lainnya, Chelsea yang menyingkirkan Cardiff City masih menunggu lawan antara Arsenal atau Crystal Palace. Babak semifinal akan dimainkan dalam format dua leg pada Januari dan Februari 2026. Menurut Anda, siapa yang lebih diunggulkan di semifinal nanti? Tulis prediksi dan pendapat Anda di kolom komentar. Ryan Cherki bersinar, Guardiola bahagia Manchester City melaju ke semifinal Piala Liga. Ryan Cherki tampil gemilang dan menjadi pusat perhatian saat Manchester City memastikan tiket ke semifinal Piala Liga Inggris Carabao Cup. Bermain di Etihad Stadium, City menaklukkan Brentford dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari WIB lewat gol indah Cherki dan penyelesaian Savinho. Meski Piala Liga bukan target utama Pep Guardiola di tengah persaingan Liga Inggris dan Liga Champions, The Citizens tetap menunjukkan keseriusan. Dominasi permainan sudah terlihat sejak awal laga hingga akhirnya kebuntuan pecah pada menit ke-20. Cherki melepaskan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti yang meluncur tajam ke sudut kanan gawang tanpa mampu diantisipasi Hakon Valdimarsson. Di babak kedua, City terus menekan. Phil Foden sempat mengancam sebelum Savinho memastikan kemenangan pada menit ke-67 lewat tembakan dari sisi kiri yang berujung gol. Kemenangan ini terasa semakin lengkap dengan diberikannya menit bermain bagi pemain akademi Divine Mukasa dan Charlie Gray. Di sisi lain, Brentford kembali menelan hasil buruk di laga tandang meski sempat mengancam lewat bola mati. Menurut Anda, seberapa penting peran Ryan Cherki bagi Manchester City musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Manchester City kembali menjadi sorotan jelang bursa transfer. Dan nama Pedro Porro Souceda dari Tottenham Hotspur dinilai layak masuk dalam daftar prioritas. Bek kanan asal Spanyol ini bukan sekedar pemain bertahan, melainkan sosok bek modern dengan kontribusi ofensif dan defensif yang sama kuatnya. Sejak bergabung permanen dengan Tottenham, Porro tampil konsisten sebagai pilihan utama di sisi kanan dan menjadi bagian penting dalam sistem permainan tim. Statistiknya di Premier League menunjukkan intensitas tinggi dalam tackle dan intersepsi, serta keberanian membangun serangan dari belakang. Akurasi umpan yang baik, kemampuan menciptakan peluang melalui umpan silang dan kipas, hingga kontribusi gol dan assist menjadikannya salah satu bek kanan paling produktif. Keunggulannya dalam duel 1 lawan 1 dan keberanian melakukan overlap membuat serangan tim lebih variatif. Di level internasional bersama Spanyol, Porro juga menunjukkan adaptasi yang baik dalam sistem berbasis penguasaan bola. Dengan pengalaman usia ideal dan karakter permainan yang sesuai filosofi Pep Guardiola, Porro berpotensi menjadi tambahan penting bagi Manchester City. Menurut Anda, apakah Pedro Porro sosok yang tepat untuk memperkuat lini belakang City? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Semakin menyala, Manchester City ke semifinal Carabao Cup usai taklukan Brentford 2-0. Manchester City melangkah mantap ke semifinal Piala Liga Inggris Carabao Cup 2025,26 setelah menundukkan Brentford dengan skor meyakinkan 2,0 pada laga perempat final di Etihad Stadium, Kamis dini hari WIB. Kemenangan ini semakin menegaskan dominasi pasukan Pep Guardiola yang kini mencatat 6 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Gol kemenangan The Citizens dicetak oleh Ryan Cherki dan Savinho. Guardiola sendiri melakukan rotasi dengan 7 perubahan pemain dibandingkan laga Liga Inggris melawan Crystal Palace. Oscar Bob yang dipercaya tampil sejak menit awal sempat merepotkan pertahanan lawan, namun harus ditarik keluar akibat cedera dan digantikan Phil Foden. City sempat mendapat ancaman serius saat Kevin Schade dilanggar Abdulkadir Husanov. Meski wasit hanya memberi kartu kuning, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-32 melalui tembakan akurat Cherki. Di babak kedua, Savinho memastikan kemenangan lewat gol pada menit ke-67. Setelah itu, City tampil dominan hingga laga usai. Menurut Anda, seberapa besar peluang Manchester City meraih gelar Carabao Cup musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
James Trafford tak akan dilepas City di Januari meski jarang main, Guardiola paham kebutuhan jam terbang. Minimnya kesempatan bermain yang didapat James Trafford bersama Manchester City sempat memunculkan spekulasi soal masa depannya. Namun, Pep Guardiola menegaskan bahwa City tidak berniat melepas sang kiper pada bursa transfer Januari, meskipun posisinya saat ini lebih sering berada di bangku cadangan. Trafford didatangkan dari Burnley pada musim panas lalu dengan harapan besar. Akan tetapi, kehadiran Gianluigi Donnarumma membuat kiper berusia 23 tahun itu harus bersabar. Hingga kini, Trafford baru mencatatkan 6 penampilan di semua kompetisi dan kehilangan status starter di Premier League sejak Agustus. Situasi ini turut berdampak pada peluangnya menembus skuad Inggris menuju Piala Dunia 2026. Pada jeda internasional November lalu, namanya bahkan tidak masuk daftar The Three Lions. Meski demikian, Guardiola tetap menunjukkan kepercayaan penuh. Ia menilai posisi kiper sangat spesial dan satu pertandingan saja bisa mengubah segalanya. Guardiola menegaskan Trafford adalah kiper hebat dan akan tetap menjadi bagian City musim ini. Menurut Anda, apakah Trafford sebaiknya bertahan dan bersabar atau mencari klub lain demi jam terbang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bruno Fernandes belak-belakan karena sakit hati. Manchester United sempat ingin jual saya. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, akhirnya angkat bicara mengenai rumor transfer yang sempat menghebohkan publik pada musim panas lalu. Gelandang asal Portugal itu secara terbuka mengungkapkan bahwa manajemen Manchester United memang memiliki keinginan untuk menjualnya pada musim panas 2025. Nama Bruno kala itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke klub Saudi Pro League Al Hilal yang disebut siap memberikan tawaran besar. Namun pada akhirnya Bruno memilih bertahan dan justru menjadi sosok krusial bagi MU di musim 2025-2026. Meski begitu, pengakuannya cukup mengejutkan. Ia menyebut bahwa klub sebenarnya ingin ia pergi, meski keputusan tersebut tidak pernah benar-benar ditegaskan. Bruno mengaku memilih bertahan karena kecintaannya pada Manchester United, dukungan keluarga, serta keyakinan setelah berbicara dengan sang manajer. Namun perlakuan manajemen membuatnya terluka. Ia merasa telah memberikan segalanya untuk klub, baik di masa sulit maupun saat tim tampil baik, namun tetap dianggap bisa dilepas. Situasi ini membuat masa depan Bruno kembali dipertanyakan. Terlebih dengan kabar MU berencana menjualnya pada 2026 ke klub Saudi dengan harga tinggi. Menurut Anda, apakah Manchester United salah mempertimbangkan penjualan Bruno Fernandes? Atau justru ini langkah realistis klub? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sukses bawa Chelsea ke semifinal Carabao Cup. Maresca tegas jawab rumor angkat kaki dari Stamford Bridge. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, akhirnya angkat bicara menanggapi rumor yang menyebut dirinya akan meninggalkan Stamford Bridge. Pernyataan itu muncul tak lama setelah ia sukses membawa The Blues melaju ke semifinal Carabao Cup 2025-2026. Pelatih asal Italia tersebut mencatatkan semifinal ketiganya bersama Chelsea usai menyingkirkan Cardiff City dengan skor 3,1 pada laga yang digelar Rabu 17,12,2025 dini hari. Bermain di kandang lawan, Chelsea sempat kesulitan di babak pertama dengan mayoritas pemain pelapis. Keunggulan baru tercipta di menit ke-57 melalui Alejandro Garnacho. Gol tersebut sempat dibalas Cardiff lewat tandukan David Turnbull di menit ke-75. Namun, masuknya Pedro Neto menjadi pembeda. Pemain pengganti itu mencetak gol pada menit ke-82 sebelum Garnacho menutup kemenangan Chelsea lewat gol keduanya di menit 90+3. Hasil ini menjadi suntikan moral penting bagi Maresca di tengah derasnya isu konflik dengan petinggi klub. Menanggapi rumor tersebut, Maresca meminta publik untuk fokus pada pencapaian tim, bukan spekulasi soal masa depannya. Menurut Anda, apakah Maresca layak mendapat dukungan penuh dari manajemen Chelsea? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Walcott Manchester City bisa jadi masalah besar bagi Arsenal dalam perebutan gelar. Mantan pemain Arsenal, Theo Walcott, menilai Manchester City akan menjadi ancaman serius bagi Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League musim ini. Menurutnya, pengalaman dan mental juara City membuat mereka sangat berbahaya, terutama ketika berada dalam posisi mengejar. Arsenal sempat berada di posisi ideal setelah unggul 6 poin di puncak klasemen usai kemenangan atas Tottenham Hotspur bulan lalu. Namun, performa The Gunners kemudian tersendat dengan 1 hasil imbang dan 1 kekalahan dalam 4 laga berikutnya.
Di sisi lain, Manchester City justru tampil konsisten dengan mencatatkan 4 kemenangan beruntun, sehingga jarak dengan Arsenal kini hanya tersisa 2 poin. Meski Aston Villa juga ikut meramaikan persaingan dengan selisih 3 poin, Walcott mengaku lebih khawatir pada City. Ia menilai skuad asuhan Pep Guardiola sudah terbiasa berada dalam situasi menekan seperti ini dan memiliki rekam jejak sukses mengejar rival di fase krusial musim. Walcott juga menyoroti bahwa meski City belum tampil sempurna, mereka tetap mampu meraih hasil. Jika performa mereka meningkat, ancaman bagi Arsenal akan semakin nyata. Menurut Anda, mampukah Arsenal mempertahankan keunggulan hingga akhir musim atau justru Manchester City kembali menunjukkan mental juaranya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.